Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Ya, anak soleh soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh? Dijawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat membela Islam, Allahu Akbar. Nah, kembali lagi kita belajar ya anak soleh. Ya, hari ini kita akan belajar dengan judul atau tema Aku Merawat Tubuhku. Sama ya dengan yang kemarin, berarti hari ini kita lanjutkan ya pembelajaran kita yang kemarin. Nah, baik anak soleh, sebelum kita belajar, Ustazah mau menyampaikan tujuan kita belajar hari ini. Nah, tujuan kita belajar hari ini supaya anak soleh lebih tahu lagi bagaimana sih cara merawat tubuh dengan benar. Nah, ya setelah menonton video Ustazah sebentar, harapannya anak soleh dan soleha bisa mempraktikkan di rumah cara hidup sehat atau cara merawat tubuhnya dengan baik. Ya. Nah, sebentar akan Ustazah jelaskan cara merawat tubuhnya dengan baik. Kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, kita sama-sama berdoa ya anak soleh. Namun ada yang pimpin doanya tentunya. Yang pimpin doanya adalah Ustazah bacakan lagi ya. Nah, yang pertama ada Azim, kedua Zubair, ketiga Al-Fatih, keempat Arik, dan yang terakhir Ibrahim. Nah, itu ya yang pimpin doanya. Sekarang kita mulai doanya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa sama-sama, semoga kita dapat dilancarkan dalam belajarnya, dimudahkan pemahamannya, diluaskan pengetahuannya. Ya, baik anak soleh, kita lanjut ya belajarnya. Nah, kemarin kita sudah belajar aku merawat tubuhku. Nah, contohnya kemarin kita sudah belajar merawat mata. Contohnya dengan cara mengatur posisi duduknya ketika menulis. Ya, Ustazah kemarin sudah praktekkan ya cara duduk atau posisi duduk yang baik ketika kita menulis. Kemudian Ustazah juga sudah perlihatkan cara memegang pensil yang baik ketika kita mau menulis. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang aku merawat tubuhku. Merawat tubuhnya. Nah, dengan cara apa anak soleh merawat tubuhnya? Nah, banyak caranya ya. Jadi hari ini kita akan pelajari cara merawat tubuhnya anak soleh dengan cara apa anak soleh? Dengan cara kita mandi. Nah, mandi 2 kali sehari. Nah, ketika kita mandi anak soleh, apa sih yang kita gunakan untuk di badannya kita? Nah, ada yang tahu anak soleh apa yang kita gunakan? Nah, yang kita gunakan ketika kita mandi itu kita menggunakan sabun. Digosok-gosok badannya, kemudian kumannya jadi lari, kemudian hancur dan mati deh kumannya. Nah, kemudian selain badannya anak soleh, nah, kita juga membersihkan rambut. Nah, yang digunakan untuk membersihkan rambut itu apa sih anak soleh? Ada sampo. Nah, sampo ya anak soleh yang digunakan untuk membersihkan rambutnya. Kemudian untuk membersihkan gigi. Nah, giginya ini penting ya anak soleh. Giginya ini yang digunakan ketika membersihkan giginya itu kita menggunakan sikat gigi dan odolnya, digosok-gosok giginya. Karena anak soleh ketika giginya tidak digosok atau sering lupa mungkin digosok di rumahnya,
akan menyebabkan anak soleh sakit gigi. Nah, tidak bisa lagi mengunyah makanan dengan baik karena giginya sudah sakit. Nah, akibatnya diserang oleh kuman-kuman karena jarang dibersihkan. Nah, contohnya anak soleh ada di bukunya halaman 92. Nah, ini ada gambar anak SD. Di sini ada Edo. Kayaknya mukanya sedih deh. Nah, kenapa sih mukanya sedih? Ayo kita cari tahu kenapa mukanya sedih. Nah, Edo sedang bersedih. Gigi Edo ternyata sakit anak soleh. Nah, Edo suka makan permen. Tapi Edo sering lupa menyikat giginya. Tidak apa-apa ya anak soleh makan permen sekali-sekali, jangan terus-terus. Nah, tapi setelah makan permen, giginya harus dibersihkan dengan cara disikat giginya minimal 2 kali sehari. Ya, itu ya anak soleh. Nah, tadi ketika kita mandi anak soleh, benda yang kita gunakan tadi ada, siapa yang masih ingat? Nah, untuk yang digunakan untuk badannya itu ada sabun. Kemudian yang digunakan untuk rambutnya adalah sampo. Yang digunakan untuk giginya ada odol. Nah, sekarang anak soleh kita akan belajar berhitung dengan membandingkan banyak benda. Nah, di tangannya Ustazah sudah ada benda. Ini apa namanya anak soleh? Siapa yang tahu? Ini adalah pensil. Pensil ya? Ternyata bukan pensil anak soleh. Ini adalah sendok. Jumlahnya ada. Nah, ada berapa anak soleh? Bisa kelihatan ya. Jumlahnya ada. Coba dihitung. Kayak kipas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sendoknya ada 6. Sekarang kita mau bagi 2 anak soleh. Kita mau bandingkan antara yang sendok yang di kanannya Ustazah dengan sendok yang di tangan kirinya Ustazah. Nah, kita lihat ya, di tangan kanannya Ustazah ada berapa jumlah sendoknya? Ada 3. Betul sekali. Yang di bagian kiri ada 3. Berarti sendok yang di tangan kanan Ustazah dan tangan kirinya itu sama banyaknya. Nah, kemudian kita bandingkan lagi. Nah, ini Ustazah sudah bagi 2 lagi. Tetapi ternyata anak soleh ada salah satu di tangannya Ustazah ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ini yang kita mau bandingkan. Nah, ternyata banyak sendok di tangan kanannya Ustazah dengan tangan kirinya Ustazah lebih banyak atau lebih besar dibandingkan sendok yang berada di tangan kirinya Ustazah. Nah, kalau di tangan kirinya Ustazah ke tangan kanannya Ustazah, sendoknya lebih sedikit atau kurang dari sendok yang berada di tangan kanannya Ustazah. Ya, itu ya anak soleh, kita membandingkan banyak benda. Ya, anak soleh, selanjutnya kita perhatikan sama-sama. Ada gambar-gambar di bukunya anak soleh itu cara merawat tubuh. Nah, yang pertama ini ada Dayu sedang mencuci rambutnya atau keramas. Nah, menggunakan apa anak soleh ini? Kenapa berbusa kepalanya? Dia menggunakan sampo. Betul sekali, sampo ya. Kemudian ada Lani sedang mencuci tangannya menggunakan air ya. Kemudian selanjutnya ada Siti. Nah, bukan ya, Lani. Selanjutnya ada Lani sedang menggosok giginya. Ya. Kemudian ada Siti sedang memotong kuku. Nah, kenapa kukunya harus dipotong? Karena kalau panjang kukunya anak soleh, itu di kukunya yang panjang itu anak soleh ketika bermain, maka kuman-kumannya akan tertinggal di kukunya. Nah, kalau tidak dipotong, maka kumannya akan tinggal di kukunya saat makan.
kuman tersebut bisa bercampur dengan makanannya kemudian masuk di perutnya anak soleh ketika makan, dan itu akan menyebabkan anak soleh menjadi sakit. Jadi kukunya harus dipotong kalau sudah panjang, kemudian sebelum makan tangannya dicuci. Ya. Selanjutnya ada siapa lagi ini? Temannya Lani sedang mencuci kaki. Mencuci kaki sebelum tidur. Nah, supaya tidurnya jadi nyenyak, tidak gatal-gatal kakinya, kemudian tangannya juga tidak gatal-gatal, terlebih dahulu sebelum tidur badannya dibersihkan, terutama kakinya sama tangannya, supaya anak soleh bisa tidur dengan nyenyak. Baik anak soleh, barusan kita sudah belajar merawat tubuh dengan cara apa anak soleh tadi caranya? Dengan cara mandi minimal 2 kali sehari. Kemudian giginya juga digosok atau dibersihkan minimal 2 kali sehari. Rambutnya dibersihkan, kemudian tangannya, kemudian kukunya ketika sudah panjang dipotong ya, supaya kuman-kuman tidak menempel di kukunya anak soleh ya. Baik anak soleh, sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini, ayo kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dengan diikuti penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, anak soleh, Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya anak soleh, tetap bersemangat belajar di rumah. Nah, latihannya atau tugasnya anak soleh Ustazah akan kirimkan ya setelah ini